astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisat daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama beliau, amin, di dunia dan di akhirat, amin. Pak Ina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Kitab Syekh Ibnu Athaillah yang bernama Al-Hikam. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain insyaallah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadakulu biha maidana fikrati. Nah, itu. Tidak akan pernah bermanfaat hati seseorang itu. Tidak akan pernah bermanfaat hati seseorang itu mislu uzlatin, kecuali dia harus melakukan ujlah. Ujlah itu mengasingkan diri. Yadakulu biha medana fikrati. Ujlah itu untuk agar berada di medan pikiran, di medan pergulatan hati. Nah, pergulatan pikiran dan hati. Kayak apa tuh? Jadi maksud Sidin, kalau ingin menata hati menjadi orang yang dekat dengan Allah, tidak bisa tidak pian harus ujlah. Tapi ujlah di sini tanda kutip dulu lah. Ujlah itu pada umumnya artinya adalah mengasingkan diri. Karena tujuan mengasingkan diri itu adalah medan, lapangan. Namanya medan itu lapangan. Lapangan untuk menguji pikiran dan hati. Apa tuh maksudnya? Nah, kita perhatikan. Bagaimana? Kadang menyuruh pian bau ujlah, ada nih. Aliam kan mau ujlah. Abut bini pian di rumah. Jangan lagi bahaya ke pengajian tuh bahaya jar. Kenapa? Sidin menyuruh ujlah berarti menyuruh meninggalkan ulun. Ai fikrati syabihati bil medani litaraddudil qalbi piha kataruddudil khuyuli bil medani. Maka yang dimaksud perkataan itu, kata Syekh Syarqawi, adalah keharusan hati itu untuk diberikan ruang waktu kepadanya untuk bergulat bagaikan orang berpacu kuda di suatu medan. Ada kalau kuda itu berkeliling-keliling di lapangan, maka siapkanlah hatimu untuk berada di relung waktu-waktu yang kau pilih untuk berada di situ. Kayak apa tuh maksudnya? Bahasa Banjarnya, ada saat-saat kita jangan terlalu asik sibuk dengan duniawi kita, gitu kan? Ada yang kerjaannya seharian sudah bekerja siang malam, ya katakan dari pagi sudah sampai sore bekerja, apalagi Pak biasanya ngantor, sudah kantor, wah orang kantor kan, orang kota kan. Ada yang ke perumahan seharian di perumahan, ada yang mengembala kambing, macam-macam. Coba Pang, cari waktu biar mungkin 15 menit untuk duduk sambil merenung, menggunakan medan jiwamu. Untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pal murid ija kana muqalitu linnasi asghala nazrahu. Maka kebiasaan manusia itu bila terlalu banyak bergaul dengan manusia-manusia lain, hatinya lalai, hatinya menjadi sibuk untuk mengurusi urusan-urusan yang tidak perlu. Bujur loh Pak, ya Pak, apakah karena inilah masalah, macam-macam masalah, ujung-ujungnya dunia aja semua itu. Harus saja jauh-jauh pian memikirkan anak piannya nakal. Apa kada? Anak nakal, bini cerewet, dibawai bini, hendak berbini dua sangit bini. Udah cocok lalu bini dan ini kada menurut lalu jar bah. Coba kada menurut ya lah. Orang ada ilmunya anak bini itu. Jangan sing bini-bini aja pas bakal lahiran bininya kebib lah. Ada ilmunya kebib. Insyaallah. Nah, insyaallah aja Habib. Nah, insyaallah ada ilmunya anak bini supaya nang bini sip Bang ajar.
ulun bangai nang mengawinakan biar nah ya Allah mau kada ini alihlah maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Bapak ikam bapak aja malaikat mbak menyerahkan non Allah tuh kada aku membuka hatiku untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari mana mengenal Allah? Mulai dari sifat Allah. Tadi kudrat sudah ya lah. Tadi Rahman Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayo pahami, nggak pegerang Maha Pengasih Penyayang Allah tuh. Nang kayak apa? Kudrat kekuasaan Allah Subhanahu. Bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu seperti itu. Sedikit waktu, kata saya. Bila engkau terlalu banyak bergaul, berbicara, bercanda kepada manusia, kamu sibuk dengan itu, kamu lupa dengan Allah. Hatimu menjadi kotor, hatimu menjadi ternoda. Maka bil mahsusati, yaitu sesuatu keburukan-keburukan akan datang kepada relung hatimu. Fala yatafakkaru qalbahu illa fiha wala yazal naziron illa li alami syahadah. Itulah yang terjadi. Energi pikiran kita hanya kita gunakan untuk yang sia-sia. Itulah yang disebut dengan duniawi. Jadi jangan salah paham pian. Kita menyangka orang yang duniawi itu pejabat-pejabat sana aja, anggota DPR saja. Sebenarnya kita pun duniawi, kada ada beda kita dengan mereka sebenarnya. Selama bila hati kita masih terperosok dengan keadaan itu, kecuali hati kita bisa menjenguk jendela mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjenguk sifat-sifat Allah. Karena hakikat hidup kita likai an uripa, untuk mengenal Allah. Hidup kita ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Itu makna liya'budun. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani kemarin, liya'rifullah, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jenguk, gunakan waktu luang. 5 menit, 10 menit barang. Itu maksudnya. Fa ija i'tazalhum an kasal hal wa jala qalbahu fi alamil ghaibi wa qad jaa fil khabari tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Bila engkau terlalu sibuk dengan duniawi, maka hatimu akan menjadi kosong, hatimu akan menjadi gersang. Sebaliknya, bila engkau dapat mengatur canda guraumu terhadap kehidupan ini, apa saja selain daripada Allah, apa saja selain daripada Allah, maka terbalik lagi, jiwamu akan terisi dengan ma'rifat kepada Allah. Ketahuilah, pada saat engkau mungkin semenit, 2 menit, sesuai dengan kabar dalam hadis disebutkan, bertafakur sesaat itu khairun min ibadati sab'ina sanah, lebih bagus daripada ibadah 70 tahun lamanya. Siapa yang sanggup yang beribadah 70 tahun sini? Dungkang ruat nah, luas luang burit, sampai luas luang burit, sampai tekantut-kantut sembahyang. Kalau pian tidak sertai sholat pian itu dengan tafakur di medanal fikrati, medan berpikir ketuhanan, maka rugi banyak pian. Nilai ibadah pian semaksimal pian tidak akan dapat memasukkan pian ke dalam surga. Lihatlah para aulia Allah, mereka merenung cukup 5 menit atau 2 menit setelah sholat, direnunginya, diam dia dalam tafakur, zikrullah. Gunakan ilmu yang bab pertama tadi, ya kah? Yang melihat panas, melihat, gunakan itu. Maka nilainya adalah lebih bagus daripada 70 tahun beribadah. Nah, kayak Pak Guru Rusdi, ibadah pian. Kada rugi pian duduk di sini 70 tahun pian. Mun sehari 5 menit aja atau 3 menit sehari, 3 menit pian enggak awik ngamalakan ini nah. Kali hidup pian berarti sebulan
70 tahun kali sebulan berapa? 70 kali 30 berapa? 7 kali 3 berapa? 210. 2100. Nah, 2100 tahun pian beribadat. Apa kabar pian? Siap kada meninggal dunia sudah? Hah? Siap. Kenapa? 2100 tahun. Tapi jangan berpender kan, Bohimat mengaji Quran ya seorang duduk-duduk aja dan gonol pada situ aja, jangan kayak itu ria pulang, hancur amal kita tadi itu berdiam aja. Nya amalan orang Marifatullah ini berdiam aja, tenang aja sorangan. Nah, tapi ada nang digawe lah. Nah, hinip ada nang digawe. Hebat 70 tahun. Dalam kabar hadis yang lain, tafakkar sa'atin, tafakkur sesaat itu khairun min ibadati, lebih baik daripada berapa? Alfi sana, lebih baik daripada 1000 tahun. Orang di makam aulia kutub Rabbani atau kutubul Ghaus, amal per detik mereka adalah lebih bagus daripada 1000 tahun. 1 detik mereka itu lebih bagus daripada 1000 tahun. Zikirnya 1 kali detikan itu melebihi kapasitas kita seharian penuh karena rangkap zikir rangkap. Kemarin Nun mengisahkan pian zikir itu ada 7. Karena kita masuk ke zikir lisan, zikir di kitab Sirah Asrar, nanti kita mudahan masuk situ. Ini ada 7 macam kemarin zikir itu. Bagi orang ahli Marifatullah, karena 7-nya ini jadi 1. 7 itu kayak jadi 1, berputar kayak ban tuh, nah. Kayak apa zikirnya pian? Lengkap zikirnya. Malaikat kalau lagi ngitung, nah bingung malaikat. Komputer malaikat kan cukup lagi ngitung. Karena malaikat itu pakai digital, dikit. Ini kan pakai dikit lagi, berputar terus. Melihat awaknya gini, mau kepala aja malaikat. Karena zikir itu Pak, kodenya nanti cahaya. Karena di dalam hadis Nabi dalam kitab Bidayatul Hidayah, kode zikir itu adalah cahaya. Dalam hadis Nabi, orang berzikir itu cahaya yang gelembung ke atas sampai ke aras. Jadi ketahuan malaikat, cahayanya harus banana ini aja. Nah, ini cahayanya kayak apa nih aja? Matahari aja kalah nih aja cahayanya. Nah, itu ketahuannya. Ini lain nih, berarti nih ada nih. Hendak dihitung malaikat, kalau lagi menghitung cahayanya sudah memblunder dia. 7 rangkap jadi 1. No, kayak Pak. Pian es jadi di bundar-bundar, ada susu, ada apa lagi Pak? Ada gula, ada apa lagi? Wow, nyaman benar susu lah. Masya Allah. Insya Allah. Maka wakila li Ummi Abi Darda, dikatakan oleh Ummu Darda, ibunya Abi Darda, yaitu istrinya Abi Darda. Ummi di sini kalau maksudnya pengarang adalah istri Abi Darda, tentang keadaan Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat Nabi SAW, teman akrabnya Salman Al-Farisi. Tuh ada pulang riwayatnya tentang Salman Al-Farisi Nabi Darda. Nah, kanlah. Tapi itu kada penting dulu, yang ini yang penting dulu nah. Makana abdalul a'mal Abi Darda. Tahulah ikam yang paling abdalnya amal Abi Darda itu apa gerak, sehingga dia adalah menjadi sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Apa gerak amalan Abu Darda tuh? Sampai sidin dipadahkan ahli ibadah. Abi Darda ini yang terkenal hendak puasa setiap hari. Jika kada ditagur Nabi, Abu Darda ini puasanya setiap hari. Mbak ditagur Nabi, hanya paham mengerti apa maksud beribadah. Kan kita nih kalau sudah asik dengan Allah tuh kadang-kadang emosi lah. Jaka kawa tuh sembahyang di sejadahan aja no. Ya kalau seharian kayak itu Abu Darda tuh hendak puasa setiap hari, udah tahu urusan bini makanya nyambut. Kalau kada makan lagi kita kabang jar. Wah, lihat nih ini ngarannya. Wakila qalat at-tafakkar wa jalaka li annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya wa ila ta'zimillah wa ta'zim kullama yarda. Maka yang dikerjakan oleh Abu Darda, kata istri beliau, tidak lain beliau itu sering duduk aja setumat sidin, duduk di muka rumah tafakur sidin tentang kebesaran dan keindahan. Tafakur itu 2, yang dikerjaan pokok daripada tafakur itu 2.
memahami, mengenali kebesaran Allah, atau yang kedua, memahami, mengenali keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat yang tadi masuk mana? Kebesaran Allah kah, keindahan Allah kah? Kebesaran Allah. Kalau pian memandang alam semesta sebagai rahmat Allah, berarti pian memahami keindahan Allah. Nah, itu dua jurusan. Dua jurusan. Itu kedua-duanya digawe supaya yang kayak burung pak sebuting aja ereng terus ya lah. Namun keduanya terbang kita. Ya lah. Nah, itu maksudnya. Kebesarannya kita ambil, kita kenali, keindahan Allah juga kita kenali. Menjadi ahli keduanya. Nggak batuk di mikrofon ini benyaring lah. Kullu ma yaskutu, maka tiap-tiap semua itu akan jatuh, payastanibuhu, kemudian akan menjauh, yaitu keadaan-keadaan yang bersifat duniawi itu kita jauhi gara-gara tafakur. Belum jadi kayak ini contoh. Pian-pian ini biar bakupiah haji, bakupiah apa bebolang kah? Mun melihat bebinian berjalan seksi ini misalnya ini seksi. Nang begarak tuh awak pian kan nang di bawah kah? Bisa kedua-duanya. Artinya nafsu. Kita kelola. Handa kawin banyak problem. Duit kan tapi ada. Apalagi bini di rumah. Mah bisa bakal itu kamu bini. Nah, kalau pian ma'rifatullah melihat nang kayak itu tuh, kada terlihat lagi, otomatis sudah ditutupi Allah mata pian. Kenapa? Karena zikir pian sudah ada di dalam jiwa. Karena pian sudah tafakur. Ngelatan tafakur tuh. Bebinian lewat, kelihatan nggak ada bebiniannya? Lihat kada? Karena sering pian kerjakan tiap hari pian gunakan waktu 3 menit, mungkin 2 menit ya lah. Oh, sering. Begitu melihat bebinian itu langsung otak pian langsung tafakur. Kada ingat lagi lah bebinian tuh. Nyaman kada? Nah, nyaman. Cuma kena perhatian melihat bini pian setumat aja tafakur. Kena kada beliur lagi pian ini pian. Lah. Nah, ya kayang. Nyaring mana inggihnya. Lah. Nah, ini pas mana nang bagian nang kada bisi bini ini bagian siapa nih? Dak anang duda kerennya adalah. Duda keren ini pas mana malakan nih saya. Bae jangan maok, ini maok juga. Wah, ini terlalu banyak godaannya ya lah. Payuni ya lah payuni. Gangguannya banyak mana payuni lah. Nah, Facebook apalagi ini Instagram. Kayaknya muncul nang bebini nang bina kada karuan tuh. Nah, dodol nang ditampayakan, tahu dodol lah. yang lebih belah mau kepala lebih belah, kasihan orang umat Islam ini kesian mana umat Rasulullah ini. Makanya doakan, jangan saya seman doakan umat Islam ini, doakan terus Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma slih li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungi kaum muslimin umat Nabi Muhammad, ya Allah kasih sayangi mereka ya Allah, haunan terus supaya rahmat Allah datang kepada kaum muslimin. Ini adalah sebuah cara supaya kita tafakur. Karena itu ujlah itu yang dimaksud dengan ujlah itu oleh Syekh Ibnu Athaillah, mengasingkan diri itu, itulah satu-satunya jalan untuk menata hati, ialah bertafakur. Tidak perlu masuk ke dalam gua duduk. Kalau sanggup sanggup silahkan aja. Nak bepatak di mana kah? Di lubang mana kah? Asal jangan di lubang kilometer 23 aja. Yalah, itu lain pulang tuh ada ujlah, nggak ada itu ujlah juga bang. Cuma ujlah yang salah. Nah, dah, itulah. Nah, nyaman aja. Ilmunya dah tafakur. Tafakur itu memahami kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun sitir ayat Quran surah Al Imran. Dalam Quran, waqtila fil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam pergantian siang dan malam, di situ ada kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang bisa melihat itu hanyalah ulul albab, orang-orang yang cerdas menggunakan hati.
Siapakah mereka itu? Alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, yaitu yang bisa mereka itu merenungkan, mentadaburkan di dalam dirinya, jiwanya, tentang kebesaran Allah pada pergantian siang dan malam, setiap detik-detik siang atau malam ketika itu. Alladzina yazkuruna Allah, sehingga jadilah mereka itu alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri mereka, duduk mereka, berbaring mereka, bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Quran surah Al-Imran. Sampai mereka berkata, Rabbana ma khalaqta haja batila, tidak ada yang sia-sia, ya kah guru? Kehidupan alam semesta ini engkau ciptakan, satu pun nyamuk pun tidak ada sia-sia. Janggut kita yang tumbuh putih sendiri, yang lainnya hilang, punya putih sorangan, tidak ada yang sia-sia. Kentut kita tidak ada yang sia-sia. Tetes air mata kita tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup yang diciptakan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Pada zahirnya rokok ini adalah ciptaan manusia, tapi hakikatnya adalah ciptaan Allah. Pada zahirnya kopi ini ciptaan olahan manusia, pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Nginum aja dulu, nah, bismillah. Ya lah, ini nyaman mana lah? Maka kata saya, surga itu ternyata di dunia ini bila pian dapat melihat Allah. Nang tadi dikisahkan si Dini kesan melihat Allah, Pak. Bila pian sudah kau melihat Allah, biar sifatnya sudah kau pian paham nah, pian kada akan lagi berbulik lain kecuali melihat Allah. Makanya jerun itu bebinian pun kayak apa aja seksinya lewat di wadapan pian, kada lagi pian tergoda. Harta dunia dan sebagainya, jabatan, karir dan sebagainya, kada tergoda pian. Kita ini tergoda. Hari panas, es krim lewat, tergoda kada kita? Hah? Wah, nyaman manajer. Titikan liur, apalagi bulan puasa. Nah, itu tanda tergoda toh. Mun sudah jadi puasa kita, tergoda lah kita, kada tergoda. Biasa aja kita melihat apakah orang berjalan timpang kanan kiri kada rata. Tenang-tenang aja kita melihat. Bagus saja, indah aja itu. Tergantung cara memandangnya. Ciptaan Allah juga tuh. Mun kita melihat orang berjalan enggang tuh, apa belajar? Bisa batisnya tuh ada timpang, bisa ada tumbal tuh ya. Ujar nang sikong apa pula? Hah? Ujar sikong kada tumbal, kada tujar pinanya, itu dasar batisnya kada rata jar. Ujar sikong mana ada batis rata? Sumian batis itu kada rata. Dapatnya orang alabio, bepender. Itu pakai batis itu tuh jar kada rata tuh, uyuh masih berjalan jar. Mun aku pakai mobil, aku batis nang itu pakai mobil. Nah, mobil itu aja orang mengeluarkan duit juga. Pian dari Banjar ke Halabiu berapa liter, 10 liter kah habis minyak. Mun aku kan sampai seliter aja sidin ke Halabiu sana pakai mobil itu sampai seliter ya. Bakarasan kada mungkin sepeda motor mobil kada sampai seliter ke mungkin, sangat mungkin. Kada percaya coba aja isi minyak seliter amun sampai ke Halabiu aja sidin. Nah, bujur sidin kalinya. Udah paham bagus nih. Udah sampai bagus lah. Nah, ayo. Nah, sampai ke Rawasari aja bagus. Nah, mudahan kita pian sampai. Berpikir biar kada tembus lagi hari pertama bertafakur tidak tembus. Ya lah, maksudnya tidak tembus kada kena yang khairun min sab'ina sanah itu. Nang 70 tahun setahun malaran naik lah. Bertafakur 5 menit, hasilnya 1 tahun lumayan ya sudah lah. Bagaimana ya Habib nah, benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun minta ridha, minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.